Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Hartanti dengan NIM 07011382328174. Di video ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Dampak Sosial dan Ekonomi Pembangunan Rumah Susun di Kota Palembang, studi kasus di 24 Ilir tahun 2024. Daftar isi yang pertama pendahuluan, tinjauan pustaka, dan juga metode penelitian. Latar belakang dari proposal saya adalah pembangunan perumahan di kawasan perkotaan telah menjadi isu sentral dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah dengan pertumbuhan populasi yang pesat seperti 24 Ilir Palembang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2023, populasi Kota Palembang telah mencapai sekitar 1,7 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk yang diperkirakan mencapai 1,5% per tahun. Pertumbuhan ini menyebabkan kebutuhan hunian yang layak semakin mendesak, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah. Fenomena urbanisasi yang cepat menciptakan tantangan besar dalam penyediaan perumahan yang terjangkau dan layak, menyebabkan banyak warga tinggal di daerah kumuh dengan akses terbatas terhadap fasilitas dasar. Selanjutnya, rumusan masalah. Apa saja dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh pembangunan rumah susun di kawasan 24 Ilir Palembang? Tujuan penelitiannya adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari pembangunan rumah susun di 24 Ilir Palembang. Manfaat penelitian yang pertama yaitu manfaat penelitian teoritis. Harapannya, hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang perumahan dan urbanisasi. Penelitian ini akan menambah wawasan literatur tentang implikasi sosial dan ekonomi dari pembangunan apartemen, sambil memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi lokal di 24 Ilir Palembang. Dengan begitu, penelitian ini bisa menjadi panduan untuk penelitian-penelitian berikutnya yang membahas masalah serupa di kawasan perkotaan. Manfaat penelitian selanjutnya yaitu manfaat penelitian praktis. Yang pertama, penelitian ini akan memberikan rekomendasi yang jelas bagi para pengambil keputusan dalam menyusun kebijakan terkait pembangunan gedung apartemen dengan maksud untuk mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan manfaat bagi masyarakat. Yang kedua, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap implikasi sosial dan ekonomi dari pembangunan rumah susun. Dan yang ketiga, penelitian ini dapat berperan sebagai referensi dan data empiris bagi peneliti dan akademisi yang ingin menjelajahi lebih lanjut mengenai dampak pembangunan rumah susun di lingkungan perkotaan serta memberikan pandangan pembangunan baru dalam pengaturan proyek. Landasan teori. Yang pertama yaitu urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan dan layanan yang lebih baik. Di Indonesia, urbanisasi dipicu oleh pesatnya industri dan pandangan dan perdagangan. Menurut Sutomo 2022, di Palembang, urbanisasi membuat 40% warganya tinggal di kawasan kumuh. Menurut Bapeda 2023, pembangunan rumah susun di 24 Ilir menjadi solusi untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat yang terdampak. Selanjutnya, perumahan. Perumahan adalah kebutuhan dasar manusia. Menurut UU Nomor 1 Tahun 2011, pemerintah wajib menyediakan hunian layak untuk semua lapisan masyarakat. Pembangunan rumah susun di 24 Ilir ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Selain sebagai tempat tinggal, rumah susun juga menciptakan ruang untuk interaksi sosial antar penghuni. Namun, keberhasilan rusun sangat bergantung pada perencanaan yang matang dan partisipasi masyarakat. Dampak sosial. Pembangunan rumah susun membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial warga. Akses pendidikan dan layanan kesehatan meningkat bahkan 30% lebih baik setelah pindah. Namun, ada tantangan integrasi sosial. Warga yang berbeda latar belakang bisa mengalami ketegangan. Solusinya perlu program sosialisasi dan kegiatan komunitas untuk menjaga keharmonisan. Selanjutnya, ekonomi lokal. Secara ekonomi, pembangunan rusun memberi dampak positif. Proyek ini membuka 500 lebih lapangan kerja baru bagi warga Palembang. Namun, ada juga sisi negatifnya. Harga tanah di sekitar rusun naik sebesar 30%, sehingga warga miskin makin sulit mendapatkan rumah. Pemerintah harus mengatur harga dan lahan agar manfaat pembangunan bisa dirasakan semua kalangan.
Selanjutnya, penelitian terdahulu. Penelitian oleh Salsabila Sugianta dengan judul Studi Dampak Sosial Ekonomi yang ditimbulkan oleh adanya pembangunan rusunawa Sedang Serang, Kota Bandung. Fokus utama penelitian ini adalah pada dampak sosial dan ekonomi dari pembangunan rumah susun di kawasan bantaran sungai. Penelitian ini menyoroti relokasi warga yang tidak efektif dalam memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Selain itu, hilangnya komunitas dan identitas merupakan dampak sosial yang signifikan. Penekanan utama adalah pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan untuk menghindari ketidakpuasan dan juga konflik. Selanjutnya, penelitian oleh Qadariyah dan juga Megawati dengan judul Implementasi Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Rusunawa Sombo, Kota Surabaya. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan rumah susun sederhana sewa di Surabaya, terutama tantangan dalam penerapan peraturan yang ada. Masalah utama yang ditemukan adalah banyak penghuni yang tidak memenuhi syarat, termasuk penghuni dengan kendaraan pribadi. Penelitian ini menyoroti perlunya peningkatan kapasitas manajerial dan pengawasan dalam pengelolaan rumah susun agar tujuan pembangunan tercapai. Fokus utama di sini adalah pada masalah operasional dan pengelolaan rumah susun. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Pertama yaitu pembangunan rumah susun. Pembangunan rumah susun di 24 Ilir Palembang adalah upaya pemerintah kota untuk mengatasi krisis perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Proyek ini bertujuan menyediakan hunian yang layak dan terjangkau, serta meningkatkan kualitas hidup warga. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, pemerintah bertanggung jawab memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat. Dalam prosesnya, pembangunan ini melalui tahap perencanaan, perizinan, dan pelaksanaan yang sebaliknya melibatkan masyarakat lokal. Partisipasi publik terbukti mampu meningkatkan keberhasilan proyek sekaligus meminimalkan konflik sosial. Selanjutnya ada dampak sosial. Pembangunan rumah susun membawa dampak sosial yang besar. Banyak penghuni yang kini menikmati akses lebih terhadap air bersih, sanitasi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Menurut Bapeda Palembang, tahun 2023, sekitar 70% penghuni merasakan peningkatan fasilitas ini. Namun, perubahan ini juga menimbulkan tantangan seperti gesekan antara penghuni baru dan lama. Perbedaan norma sosial dan kebiasaan kerap memicu ketegangan sehingga penting diadakan program sosialisasi dan juga mediasi agar lingkungan tetap harmonis. Selanjutnya, dampak ekonomi. Dari sisi ekonomi, pembangunan rumah susun membuka lapangan kerja, terutama selama fase konstruksi. Dinas Tenaga Kerja Palembang 2024 mencatat lebih dari 500 tenaga kerja lokal terlibat dalam proyek ini. Selain itu, rumah susun mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan meningkatnya permintaan barang dan jasa. Namun, efek negatif muncul berupa kenaikan harga tanah di sekitar area pembangunan. Menemukan bahwa harga properti melonjak hingga 30% yang membuat kawasan ini kurang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selanjutnya itu pendekatan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan penting untuk memastikan manfaat proyek bertahan jangka panjang. WCAD 1987 menekankan bahwa pembangunan harus menyelaraskan sumber daya, investasi, dan kelembagaan demi memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan masa depan. Elliot 2006 menyebutkan 3 pilar penting yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial. Sedangkan Sachs 2015 menambahkan bahwa aspek politik juga berperan dalam kesejahteraan berkelanjutan. Menurut Mahi dan Trigunarso, pencapaian pembangunan berkelanjutan memerlukan pendekatan komprehensif termasuk keberlanjutan sosial budaya yang menekankan keadilan sosial, penghormatan martabat manusia, dan peningkatan kualitas hidup. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama itu ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif untuk memahami fenomena sosial dan ekonomi akibat pembangunan rumah susun di 24 Ilir, Palembang. Metode ini dipilih karena mampu mengeksplorasi perspektif penghuni, pengelola, dan masyarakat sekitar secara mendalam seperti yang dikemukakan oleh Creswell dan Miles serta Huberman. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang dampak sosial dan dinamika ekonomi yang tidak bisa diukur secara kuantitatif. Selanjutnya, definisi konsep. Penelitian ini mengangkat 3 konsep utama. Pertama, dampak sosial, yaitu perubahan dalam interaksi sosial dan akses layanan akibat pembangunan rumah susun. Kedua, dampak ekonomi yang mencakup penciptaan lapangan kerja, perubahan harga properti, dan pendapatan masyarakat.
Serta yang ketiga, perumahan yang dalam konteks ini berarti rumah susun layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai standar Kementerian PUPR tahun 2021. Selanjutnya, definisi operasional. Dampak sosial diukur lewat kepuasan penghuni, perubahan interaksi sosial, dan akses layanan publik. Dampak ekonomi dilihat dari jumlah lapangan kerja, perubahan nilai properti, dan pendapatan masyarakat. Sementara perumahan didefinisikan sebagai unit hunian berbentuk rumah susun yang memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Yang selanjutnya ada unit analisis data. Unit analisis meliputi penghuni rumah susun, pengelola, dan masyarakat sekitar 24 ilir. Penghuni memberikan pandangan langsung tentang dampak yang mereka alami. Pengelolaan penyampaian tantangan pengelolaan, dan masyarakat sekitar mengabarkan dampak luas di komunitas. Selanjutnya ada data dan sumber data. Data yang digunakan berupa data primer dari wawancara dan FGD dengan informan utama serta data sekunder dari dokumen resmi, laporan pemerintah, dan studi sebelumnya. Data demografis dan sosial ekonomi dari BPS tahun 2023 menjadi acuan analisis. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Menurut Sugiono, tahun 2020 menyatakan bahwa secara umum terdapat 3 macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang pertama yaitu observasi. Menurut Nasution dalam Sugiono, observasi adalah kondisi di mana dilakukannya pengamatan secara langsung oleh peneliti agar mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial sehingga dapat diperoleh pandangan yang holistik. Yang kedua, wawancara. Menurut Sternberg dalam Sugiono, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikontribusikan makna dalam suatu topik tertentu. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Menurut Sugiono, dokumentasi merupakan pengumpulan dari catatan peristiwa yang sudah berlaku baik berbentuk tulisan, gambar, foto, atau karya monumental dari informan seorang instansi. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis tematik. Proses ini melibatkan pengidentifikasian tema dan pola yang muncul dari data yang terkumpul, kemudian menghubungkan dengan kerangka teoretis yang telah ditetapkan. Menurut Miles dan Huberman, analisis kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami makna dari data yang dikumpulkan dan memberikan wawasan yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Baik, itulah tadi pemaparan saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.